Sebelum memulai video ini, jika teman-teman tertarik untuk belajar WordPress di kelas yang saya miliki, di kelas wordpress.com, teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Kita akan belajar beberapa website seperti website properti, website dealer mobil, booking hotel, website travel, dan yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan di dalam video kali ini teman-teman kita akan coba untuk membuat sebuah website blog ya teman-teman, dengan menggunakan Elementor dan Elementor Pro. Untuk previewnya kurang lebih seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum saya menjelaskan preview, jika teman-teman ingin mendapatkan template ini, silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi video. Nah, di sini ada beberapa halaman teman-teman, seperti halaman beranda, halaman blog, lalu di sini ada kategori blognya ya, lalu halaman kontak. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan atau teman-teman bisa melihat ada fitur search ya, atau pencarian artikel. Kita lihat teman-teman di halaman beranda tampilannya seperti ini. Oke, lalu di halaman blog akan menampilkan semua artikel atau post yang teman-teman miliki. Tampilannya seperti ini ya. Dan kalau kita klik misalnya ke single post, nanti tampilannya seperti ini. Atau di halaman kontak, nah, akan menampilkan form dan juga terkait dengan kontak yang bisa dihubungi. Nah, untuk fitur pencarian teman-teman kita bisa ketikkan di sini, misalnya kita cari service gitu ya. Ketika kita klik enter, sorry, di sini saya salah ketik teman-teman. Saya akan coba ulangi ya. Service ini ya. Nah, dia akan menampilkan terkait dengan post yang memiliki kata kunci service. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi atau untuk video yang akan kita buat di studi kasus kali ini. Silakan teman-teman lanjut ke dalam materi. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat preview dari blog yang akan dibuat, sekarang kita akan masuk ke tahap pembelian hosting dan domain ya. Di sini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nah, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Setelah terbuka, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Lalu teman-teman di sini pilih web hosting. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada beberapa paket, teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com nanti ya, teman-teman bisa pilih atau beli yang ini, yang paket super ya. Nah, teman-teman bisa klik beli, dimana akan mendapatkan 5 GB SSD cloud ya untuk penyimpanannya. Lalu ada unlimited email, lalu ada fitur-fitur lainnya. Dan di sini ada gratis domain ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman tentukan sesuai dengan paket yang diinginkan. Tapi kalau paket starter ini bisa teman-teman sebenarnya untuk blog ya, untuk pemula. Tapi ini penyimpanannya hanya 600 MB ya teman-teman, 0,6 GB. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya terlalu kecil ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai dulu yang ini juga bisa ya. Contoh saya beli yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya paket hostingnya. Lalu lokasi server saya pilih Jakarta, Indonesia ya. Lalu di sini teman-teman bisa pilih siklus pembayarannya, ingin berapa tahun, ingin 1 tahun atau ingin 2 tahun ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini sih saya rekomendasikan kalau bisa 2 tahun ya, atau 1 tahun juga bisa. Nah, lalu teman-teman bisa pilih di sini atau teman-teman bisa masukkan nama domainnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ekstensinya langsung ditulis ya teman-teman .com. Nah, di sini masih tersedia muncul seperti ini ya. Teman-teman tinggal scroll ke bawah lalu masukkan email. Di sini ya teman-teman di input. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli.
Oke, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hostingnya ya, atau untuk paket yang akan dipesan. Pertama ada super hosting, lalu di sini ada siklus pembayarannya, siklus pembayaran dan penyimpanan, lalu di sini domainnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa hapus kode kuponnya, lalu teman-teman bisa masukkan kode kupon yang saya miliki, yaitu DAF Digital ya teman-teman. DAF Digital. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa masukkan di sini nanti harganya. Oke, lalu teman-teman di sini bisa masukkan atau buat password ya. Atau kalau teman-teman sebenarnya sudah punya akun, nanti tinggal klik sign in di sini. Atau kalau belum, teman-teman nanti masukkan password di sini lalu klik sign up ya. Oke, di sini saya coba klik sign up, teman-teman. Oke, teman-teman bisa masukkan nama teman-teman di sini selanjutnya ya. Lalu kategorinya teman-teman bisa pilih industri teman-teman ya, misalnya di apa? Di media ya misalnya. Lalu nama perusahaannya. Atau di sini kategori teman-teman bisa pilih. Coba ya kalau kita pilih perorangan ada tidak teman-teman? Nah ini ya teman-teman pilih personal aja. Biar tidak input nama perusahaan ya. Lalu teman-teman silahkan buat password di sini. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, di sini teman-teman diminta kembali untuk mengisi alamat ya. Pilih negara, pilih provinsi teman-teman. Lalu kota kabupaten. Jakarta Barat ya, kode posnya teman-teman. Lalu nomor telepon aktif ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan notifikasi, silahkan dicentang. Kalau tidak, biarkan. Nah, teman-teman tahu domain Asia dari mana? Misalnya dari YouTube ya. Nah, ini ya. Oke. Lalu teman-teman centang untuk syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik sign up. Oke, di sini ternyata domain saya, email saya teman-teman sudah pernah dipakai ya. Jadi saya coba ganti. Saya klik set up lagi. Oke, di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Dan sekarang posisi teman-teman sudah login ya. Ada My Domain Asia di sini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Di sini centang dan teman-teman klik selesaikan pembayaran. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman pembayaran ya. Oke, di sini teman-teman sudah diarahkan ke pembayaran. Teman-teman tinggal pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Misalnya BCA, silahkan diklik ya teman-teman. Dan nanti akan muncul untuk virtual account-nya ya. Oke, coba kita lihat teman-teman. BCA ya, di sini muncul. Nah, teman-teman tinggal bayar dengan total ini ya. Yang harus teman-teman bayar. Pastikan teman-teman saat melakukan pembayaran kode uniknya ini di input ya. Oke, atau teman-teman kalau mau ganti kode pembayaran yang lain, maksudnya metode pembayaran yang lain, silahkan diklik bayar. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk cara pembelian domain Asia. Dan nanti teman-teman tinggal login ke dalam member area atau ke dalam dashboard dari domain Asia. Di sini saya tidak lakukan ke pembayaran teman-teman karena saya sudah memiliki akun
atau layanan dari Domain.Asia. Jadi kita langsung bertemu di dalam member area Domain.Asia ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba untuk melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress. Sebagai contoh teman-teman, di sini nanti teman-teman pastikan sudah login di dalam member area dari Domain.Asia ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman ke bagian menu My Service, oke? Lalu di sini teman-teman pilih layanan yang teman-teman miliki atau yang baru dibeli ya. Kalau teman-teman mungkin cuma punya atau baru beli satu, nanti munculnya satu ya. Ini di sini karena saya ada beberapa layanan, jadi teman-teman tinggal pilih ya. Contoh saya akan pilih yang ini ya teman-teman, saya akan gunakan yang ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik layanannya. Kemudian teman-teman bisa klik login to cPanel di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan cari namanya SSL ya. Teman-teman silahkan pilih SSL TLS status. Oke, lalu mungkin kalau teman-teman baru beli layanannya ya, nanti di sini akan berwarna merah ya. Ini karena saya sebelumnya sudah pernah install teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal install ya. Caranya tinggal diklik di bagian domain lalu run auto SSL ya. Seperti itu saja teman-teman, dan nanti ditunggu sampai selesai untuk proses instalasi SSL-nya. Setelah selesai, biasanya akan merefresh lalu akan berwarna hijau seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini nanti ya teman-teman, dan ditunggu. Nah, nanti merefresh dan berwarna hijau seperti ini. Berikutnya teman-teman silahkan install WordPress-nya. Di sini cari namanya Softaculous ya. Softaculous Apps Installer. Lalu teman-teman pilih di bagian WordPress, klik install. Berikutnya teman-teman silahkan pastikan di sini pilih HTTPS, pilih nama domainnya. Di bagian directory dikosongkan dan pilih versi WordPress terbaru. Lalu di bagian My Blog teman-teman silahkan diubah. Di sini saya buat misalnya blog saya gitu ya, atau My Blog saja. My Blog. Lalu di sini blog saya gitu misalnya, teman-teman sesuaikan saja. Lalu di bagian username saya masukkan misalnya namanya Mimin gitu ya, Mimin login untuk username. Pastikan teman-teman ingat untuk username-nya ya dan passwordnya, karena nanti digunakan untuk login. Saya akan coba generate saja teman-teman ya. Lalu di bagian email teman-teman bisa gunakan email ini, atau silakan teman-teman input email aktif teman-teman ya, email Gmail-nya. Lalu di bagian bahasa saya pilih Indonesia. Nah, scroll ke bawah, klik install teman-teman ya. Oke, silakan ditunggu untuk proses instalasinya. Nah, di sini sudah selesai. Teman-teman tinggal klik di sini, link yang pertama. Maka ini adalah tampilan default WordPress website teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa login. Caranya tinggal akses nama domain.
tambahkan /wp strip admin dan teman-teman klik enter, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Silakan teman-teman masukkan username yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi dan juga passwordnya. Teman-teman tinggal klik log masuk ya di sini. Nah, maka sekarang teman-teman sudah ada di dalam dashboard website WordPress teman-teman, dan tampilan secara defaultnya seperti ini ya teman-teman, atau tampilan dashboardnya. Berikutnya teman-teman ke bagian plugin, lalu plugin terpasang. Di sini banyak plugin teman-teman yang tidak kita perlukan untuk saat ini. Teman-teman tinggal dicek ya atau dicentang di bagian atas, pilih tindakan massal dan teman-teman bisa nonaktifkan, terapkan. Lalu teman-teman kalau mau dihapus permanen bisa dicentang lalu dihapus secara permanen atau dihapus ya, dan klik terapkan, klik OK. Nah, seperti ini ya. Berikutnya teman-teman bisa menginstal tema, atau kita coba atur dulu untuk pengaturan web kita teman-teman, ke bagian pengaturan lalu umum. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengubah judul situsnya bisa ya. Lalu di bagian bahasa Indonesia, zona waktu kita itu Indonesia teman-teman. Kita cari Asia di sini. Nah, ini ya, saya akan gunakan Jakarta. Kalau teman-teman di Indonesia Timur pilih Jayapura, atau kalau Indonesia Tengah itu ada Makassar ya, teman-teman sesuaikan lalu simpan perubahan. Berikutnya ke bagian permaling teman-teman. Nah, kita ubah nama tulisan ya, permalingnya ke bagian nama tulisan atau postname, simpan perubahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke tampilan lalu tema, teman-teman bisa klik tambahkan tema baru di sini. Lalu teman-teman cari di sini namanya Astra. Kita akan menggunakan tema Astra teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau mungkin baru pemula ya, atau baru mengenal WordPress, ada baiknya teman-teman menggunakan tema yang sama dengan yang saya gunakan saat ini ya. Klik pasang. Lalu klik aktifkan ya teman-teman. Oke, nah sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian kunjungi situs, opening in new tab, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk cPanel dari Domainsia teman-teman bisa close saja ya, dan teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard website. Berikutnya teman-teman bisa menginstal plugin ya. Jadi di sini ada dua plugin yang kita perlukan teman-teman, yaitu Elementor Free dan Elementor Pro. Nah, kalau teman-teman punya budget, nanti linknya ada di deskripsi video untuk membeli langsung dari website resminya ya. Oke, di sini harganya itu sekitar berapa ya teman-teman? Nah, ini ya, kalau nggak salah ya ini $59 untuk satu web. Atau kalau teman-teman punya budget yang lebih, silakan beli sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, atau teman-teman bisa hubungi saya untuk mendapatkan plugin Elementornya ya, Elementor Pro nya. Di sini saya akan install dulu teman-teman yang free ya, plugin, nama plugin baru. Teman-teman bisa install dulu yang free. Cari aja di sini namanya Elementor. Nah, ini ya, install sekarang teman-teman. Teman-teman bisa klik aktifkan.
Di sini selanjutnya nanti teman-teman bisa install Elementor Pro-nya ya. Baik mungkin teman-teman beli langsung dari web resminya atau jasa install ya. Nanti bisa hubungi saya terlebih dahulu jika teman-teman bingung cara untuk mendapatkannya ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke bagian post, di mana kita akan coba untuk membuat kategori post ya. Jadi di sini untuk web contohnya seperti ini teman-teman. Di sini kategori postnya ada beberapa seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa input kategori post di bagian post lalu kategori ya. Misalnya yang pertama ada elektronik ya, tentu nanti disesuaikan dengan kebutuhan web teman-teman atau blog teman-teman ya. Di sini saya buat, lalu klik tambah kategori baru, lalu berikutnya misalnya politik ini ya teman-teman, lalu tambah kategori baru, lalu apalagi ya, ada food, olahraga, dan wisata misalnya ya. Oke, kita masukkan lagi food, tambah kategori, masukkan lagi olahraga. Oke, sudah bertambah ya. Sorry, di sini typo ya. Kalau typo seperti ini tinggal edit cepat, lalu kita perbaiki ya, lalu perbarui kategori. Oke, lalu satu lagi misalnya wisata. Nah teman-teman tinggal tambah kategori baru. Oke, sudah ada ya. Nah berikutnya teman-teman tinggal kita akan coba buat halaman dulu mungkin ya. Jadi seperti ini ya. Nah teman-teman tinggal ke halaman, lalu lihat semua halaman. Di sini ada 2 halaman, kita hapus teman-teman ya, centang, lalu pindahkan ke tempat sampah, lalu terapkan. Nah teman-teman klik tambah halaman baru. Oke, ini kita centang ya, kita close. Nah pertama kita masukkan beranda teman-teman ya, lalu klik terbitkan atau publish. Kita kembali teman-teman, tambah halaman baru, lalu halaman blog misalnya ya, lalu terbitkan teman-teman, kembali lagi, tambah halaman baru. Nah kita masukkan halaman kontak. Oke, lalu kita terbitkan. Nah sekarang kalau coba kita refresh teman-teman, nah sudah ada ya halamannya seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita akan coba buat urutannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kembali ke dalam dashboard web, lalu teman-teman ke tampilan, lalu ke bagian menu ya. Di sini teman-teman silakan buat nama menu, misalnya main menu gitu ya. Lalu teman-teman klik buat menu. Nah ini halaman ini teman-teman silakan centang, tambahkan ke menu. Nah kita atur urutannya, tinggal klik kiri tahan teman-teman. Kemudian kategori ini ya, di sini teman-teman lihat semua. Nanti silakan dicentang, lalu tambahkan ke menu. Nah silakan teman-teman tarik sekarang ke bagian dia agak masuk ya teman-teman, di bagian bawah blog. Lalu yang uncategories ini teman-teman klik dan singkirkan ya, kita nggak pakai. Jadi ini saja, atau wisata ya teman-teman, tambahkan ke menu. Nah kita tarik ke sini. Oke, lalu teman-teman centang di bagian menu utama ada menu of canvas, lalu simpan menu. Nah sekarang kita refresh. Sip, sekarang sudah muncul drop down seperti ini ya. Oke, jadi sekarang teman-teman kembali lagi ke pengaturan, lalu ke bagian membaca. Kita akan mengatur default halaman ini adalah halaman home ya. Jadi teman-teman ke halaman statis, lalu ke beranda, dan halaman post-postnya kita ubah ke blog, lalu simpan perubahan. Nah sekarang kita refresh. Nah tampilannya sekarang berubah seperti ini ya. Dan kalau teman-teman ke halaman blog, lihat di sini ada satu default post, yaitu hello world. Teman-teman bisa hapus ke bagian post dan semua post. Nah ini ya, tong sampah.
Oke, lalu coba kita refresh. Nah, sekarang hilang ya. Jadi sekarang untuk tampilan blognya kosong ya teman-teman, seperti ini. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat post ya, atau postingan. Jadi pastikan teman-teman ada di dalam dashboard web. Lalu di bagian post dan semua post, teman-teman tinggal tambahkan post baru. Di sini teman-teman kasih nama judulnya ya. Saya akan contoh web yang sudah jadi teman-teman. Oke. Nah, misalnya masakan mie. Lalu untuk kontennya teman-teman bisa input di sini. Sebagai contoh, saya akan copy ini saja ya. Lorem ipsum ya. Teman-teman bisa input sendiri. Nah, masukkan di sini. Oke, lalu teman-teman ke bagian post di sebelah kanan ya. Nah, di sini teman-teman pilih gambar andalan, tetapkan gambar unggulan. Nah, teman-teman bisa pilih berkas. Di sini saya akan langsung tarik filenya ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman tinggal tetapkan gambar unggulan. Berikutnya, teman-teman di bagian kategori, masukkan kategori yang sudah dibuat tadi. Karena ini masakan, jadi kita masukkan ke dalam kategori food. Misalnya ya. Nah, teman-teman tinggal terbitkan ya, atau klik publish. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman ke halaman blog, di sini sudah ada satu default artikel yang teman-teman barusan input ya. Oke, di sini saya contohkan satu lagi teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman bisa input sendiri ya. Oke, di sini sebagai contoh. Nah, saya akan klik tambah post baru teman-teman. Oke, saya paste di sini ya. Lalu kontennya saya akan copy kembali. Oke. Saya paste di sini ya. Oke. Nah, ke bagian post kita masukkan kategorinya politik ya misalnya. Lalu gambar andalannya klik. Nah, teman-teman bisa masukkan unggah berkas, pilih berkas. Saya akan langsung tarik filenya ke sini. Oke, tetapkan gambar unggulan. Nah, sekarang teman-teman terbitkan. Lalu kalau teman-teman ke halaman blog, nah sekarang sudah ada dua artikel seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk input artikel. Di sini nanti saya akan tambahkan mungkin sesuai dengan contoh sekitar 6 artikel mungkin ya, 6 atau 8 artikel. Jadi di sini videonya akan saya pause ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan beberapa artikel ya. Ada 9 artikel atau postingan ya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba untuk mendesain terlebih dahulu bagian header atau bagian atas ini ya dari website blog yang kita miliki ya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ada logo, ada judul situs, ada button pencarian ya, dan juga sosial media. Oke, di sini teman-teman kita kembali ke dalam dashboard website. Di sini kita akan menggunakan fitur dari Elementor Pro ya, teman-teman. Kita ke bagian template ya, lalu teman-teman ke template tersimpan. Di sini teman-teman silahkan add new template. Nah, pilih jenis templatenya. Teman-teman pilih header. Lalu kita kasih nama di sini header gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa klik buat template. Oke, di sini akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan fitur fitur desainnya ya, desain blog headernya. Kalau mau menggunakan yang sudah disiapkan oleh Elementor, tapi di sini kita akan coba buat sendiri, teman-teman. Jadi kita close. Nah, ini kita close ya. Navigatornya ini kita close juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat header teman-teman. Jadi di sini kita klik ya. Nah, kita akan menggunakan fitur terbaru dari Elementor namanya Flexbox Container ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada 4 kolom ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti kita coba pilih teman-teman di sini yang ini ya. Pilih 2. Nah, kemudian kita klik kanan teman-teman di sini. Lalu kita gandakan ya. Jadi biar ada 4 kolom. Nah, seperti ini.
Oke. Selanjutnya teman-teman kita bisa klik di sini di bagian widgetnya. Lalu teman-teman bisa cari namanya site logo. Jadi kita akan menginput logo teman-teman. Masukkan site logo ya. Kemudian kita ke bagian garis 3 ini teman-teman. Lalu ke pengaturan situs. Nah di sini teman-teman bisa ke identitas situs. Lalu logo situs ya. Kalau teman-teman ingin upload favicon silahkan. Ini yang direkomendasikan ya teman-teman ukurannya. Silahkan diperhatikan. Klik ya. Nah teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Di sini logonya saya download dulu teman-teman. Oke, lalu saya coba masukkan ya filenya ke sini. Oke, lalu klik pilih. Nah perbarui teman-teman. Setelah itu kita close. Nah, sekarang logonya sudah masuk di sini ya. Teman-teman bisa klik. Lalu ke gaya, kita pilih rata kiri. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa klik di sini. Kita cari namanya navigasi ya. Navigasi. Nah, ini ya, nav menu teman-teman. Oke. Silakan teman-teman tarik ke sini. Kita lihat dulu desainnya seperti ini ya. Oke. Mungkin kita tarik teman-teman ke sini ya. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri gini ya. Oke, coba kita klik di sini teman-teman. Lalu teman-teman ke bagian konten, alignment, right. Nah, jadi rata kanan seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa cari di bagian widgetnya di sini namanya search. Search form ya, teman-teman. Dari Elementor Pro, teman-teman tarik ke sini. Nah, di sini skinnya atau stylenya saya pilih full screen. Jadi kalau diklik dia akan munculkan pop-up seperti ini. Oke. Kita close ya, teman-teman. Nah, kemudian stylenya nanti ya teman-teman kita atur nanti. Lalu di sebelah kanannya ada sosial media. Teman-teman cari di sini namanya sosial ya. Sosial. Ini ya, icon sosial. Nah, teman-teman tarik ke sini. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa terbitkan dulu. Nah, lalu add condition entire site ya, teman-teman, atau ditampilkan di semua halaman. Lalu save and close. Nah, kalau teman-teman refresh, sekarang akan berubah untuk headernya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal atur stylenya. Di sini mungkin kita coba perbesar teman-teman kolom yang ini. Ya, kolom logonya mungkin kita buat 25 mungkin ya, atau kita buat 20 saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini coba kita klik. Nah, kita coba perbesar ya, teman-teman. Mungkin berapa ya? 40 mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu ini kan 20, ini 40 dan 60 ya, teman-teman. Nah, ini kita buat lagi. Mungkin 20. Lalu yang ini teman-teman klik dan buat 20 ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan sendiri untuk kolomnya. Nah, gini ya. Oke, kita perbarui dulu. Sekarang kita klik di bagian kontainernya, teman-teman di sini. Lalu kita letak, kita pilih justify content, yaitu right atau tengah. Ini juga kita pilih tengah. Nah, jadi kontennya ada di tengah ya, teman-teman. Oke, perbarui. Oke, selanjutnya kita coba klik di sini, teman-teman. Nah, kita lihat dulu desainnya. Oke, seperti ini ya. Saya akan copy teman-teman warna kuning ini. Teman-teman silahkan siapkan sendiri untuk warnanya ya. Oke, kita kembali ke bagian sini, kita klik. Lalu di bagian
pointernya saya akan pilih teks ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Lalu kita ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita lihat tulisannya seperti ini ya. Oke, teman-teman silakan atur di bagian text color jadi hitam. Nah, seperti ini ya. Lalu font size-nya atau untuk style fontnya teman-teman, di sini saya akan masukkan font namanya Jakarta ya. Plus Jakarta Sans ini ya. Nah, seperti ini. Lalu size-nya saya akan buat 15 atau 16 ya. Nah, seperti ini. Berikutnya ke bagian hover. Nah, saya akan masukkan warna kuning tadi ya. Lalu warna activate-nya juga sama. Nah, jadi seperti ini ya ketika kita hover. Oke, perbarui teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat lagi, di sini ada namanya drop down-nya ya teman-teman. Oke, berarti kita atur di bagian drop down. Drop down-nya kita lihat. Oke, warnanya seperti ini ya. Oke, background color coba kalau kita lihat. Background colornya mungkin background colornya nggak pakai ya teman-teman, background colornya putih ya. Nah, kemudian ke bagian text color hitam ya, text colornya hitam. Lalu penulisan teman-teman ya. Nah, penulisannya di sini kita ubah dulu jadi Jakarta, lalu size-nya 16 ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ke bagian hover teman-teman. Nah, background color hovernya kita ubah agak transparan ya. Nah, saya akan buat seperti ini teman-teman. Oke. Lalu text colornya kita masukkan warna kuning. Activate-nya juga kuning. Oke, perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke. Lalu kita coba atur untuk icon ini teman-teman. Oke, lalu ke bagian yang lainnya ini saya biarkan default ya. Ke gaya teman-teman. Nah, kita atur di sini untuk ini ya. Coba kita klik. Nah, background colornya ini kita buat transparan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita buat transparan saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk colornya ini kita buat hitam ya, seperti contoh. Nah, jadi di sini kita masukkan hitam. Sip ya. Oke. Lalu di bagian icon sosial media kita coba, kita klik dulu teman-teman di sini ya. Lalu ke konten, nah ratanya right. Nah, jadi sebelah kanan seperti ini ya. Oke. Nah, kita klik sekarang teman-teman di bagian sosial media. Di sini kalau teman-teman ingin masukkan linknya silahkan ya. Atau ingin menambahkan sosial media yang lain, atau yang sudah ada ingin dihapus silahkan. Saya akan pilih di sini circle teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian gaya, di sini saya akan pilih warna khusus ya, di bagian warna. Nah, kita lihat lagi teman-teman, warnanya seperti ini ya. Oke, di sini kita coba masuk warna primer. Oke, warna primernya kita buat warna primernya yang ini ya teman-teman, sepertinya. Warna primer nggak ada, warna sekunder mungkin hitam. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu warna primernya ini transparan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih border type solid. Nilainya 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu size-nya di sini, ukurannya kita sesuaikan. Seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini. Lalu border type-nya kita masukkan 2. Oke, sip. Perbarui. Sekarang teman-teman refresh. Nah, seperti ini ya. Klik, sip. Sudah muncul untuk pencariannya ya. Berikutnya, teman-teman silahkan klik di bagian section, container ya.
Lalu ke bagian gaya, di sini kita atur warnanya putih. Kemudian ke bagian lanjutan, teman-teman masuk ke bagian efek gerakan ya, atau motion effect ya. Lalu sticky kita buat top. Jadi kalau kita scroll nanti headernya tetap sticky ya, atau tetap menempel. Oke, perbarui. Nah, sekarang kita refresh. Kita ke halaman blog, teman-teman. Nah, kalau kita scroll seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat, teman-teman. Di sini saya sudah teman-teman nanti bisa lihat versi mobile-nya ya. Kalau mau dipasang extension-nya bisa, atau klik kanan di inspeksi juga bisa. Kita lihat web contoh untuk versi mobile-nya. Nah, itu seperti ini, teman-teman. Oke. Berarti kita kembali ke sini. Nah, kita coba klik, teman-teman. Ini ya, mode responsif. Lalu pilih mobile portrait. Nah, ini teman-teman, icon ini kita klik di bagian kontainernya ya. Lalu kelanjutan, dan kita ke bagian responsif. Kita nonaktifkan di versi tablet dan versi mobile. Dinonaktifkan ya, atau disembunyikan. Oke, nah selanjutnya klik di sini teman-teman, kontainer logo. Lalu ke bagian lebar, kita ubah ke persen. Saya akan masukkan 60%. Lalu yang ini kita klik toggle buttonnya ya. Lalu di sini kita ubah persen. Saya masukkan 20. Lalu yang ini saya klik. Saya ubah persen dan 20. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita klik. Oke, logonya sudah seperti ini ya. Sekarang kita klik di bagian button ini teman-teman. Untuk menu ya. Ke bagian ini gaya. Di sini backgroundnya kita buat transparan. Nah, seperti ini kita klik. Oke, dropdownnya seperti ini ya teman-teman. Coba kita kembali ke konten. Lalu kita atur di bagian full width. Nah, seperti ini ya. Lalu line-nya adalah center. Oh, bukan. Di gaya mungkin ya teman-teman. Atau ke konten juga. Oh, ini center teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi menunya ada di tengah. Kita perbarui. Kita coba refresh. Oke, coba saya akan lihat versi mobile ya. Klik kanan inspeksi. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke, jadi sudah selesai untuk bagian headernya teman-teman. Di sini teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard website. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat desain listing atau tampilan untuk artikelnya ya teman-teman. Jadi kita akan buat yang pertama itu untuk ini ya. Nah, ini. Oke, jadi teman-teman silakan kembali ke dalam dashboard web, ke laman dan semua laman. Di sini teman-teman klik sunting halaman beranda ya. Lalu sunting dengan Elementor teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelah sini teman-teman ya, di lembar kerja teman-teman, kita akan masukkan namanya kontainer ya. Kemudian kita pilih yang ini strukturnya ya. Nah, tapi sekarang kita balik teman-teman ya. Jadi yang ini lebih besar dan ini lebih kecil. Klik di bagian kontainernya teman-teman. Lalu ke bagian lebar ini kita masukkan 70% ya. Lalu yang ini teman-teman klik. Lalu kita masukkan 30. Jadi defaultnya itu lebarnya adalah 100% ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita coba cari di widget sini teman-teman, namanya adalah post ya, yang ini ya teman-teman. Oke, kita tarik ke sini. Nah, kemudian di sini untuk skinnya ya teman-teman, kita gunakan yang card ya, karena di sini biar muncul untuk apa namanya, untuk kategorinya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita atur post per page-nya 9 ya. Jadi post per page itu untuk blog ya, atau listing katalog yang ditampilkan di sini ada berapa di halaman beranda. Kemudian di bagian, nah ini ya teman-teman, di bagian excerpt-nya ini ya, atau kata-katanya ini atau kontennya, kita lihat contoh itu menampilkan ini ya, mungkin sekitar 6 karakter ya. Nah, di sini ketika materi ini dibuat teman-teman, saya tidak tahu apakah ada bug di Elementor atau gimana ya, atau masih apa ya, harus ada yang diperbarui, karena di lembar kerjanya ini ketika kita ubah di sini, nah ini bagian ini tetap ya, tapi kalau kita akses di dalam front end-nya itu berubah. Nah, kata-katanya seperti ini ya, berubah ya teman-teman. Oke, mungkin kita buat saja di sini 10 gitu ya teman-teman. Oke, kita perbarui. Nah, selanjutnya di bagian read more ini kita hidden ya. Jadi read more yang ini kalau kita lihat dicontohkan tidak ada nih ya teman-teman. Jadi kita nonaktifkan. Avatar juga kita nonaktifkan. Avatar itu untuk ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau teman-teman sudah mendaftar di wordpress.com ya, dan sudah mengupload profilnya, biasanya akan muncul di sini untuk avatar ya teman-teman. Oke, so di hidden ya. Lalu kita lihat lagi. Oke, di bagian gaya teman-teman. Nah, di sini layoutnya kita pilih center, jadi rata tengah ya. Oke, perbarui, coba refresh. Nah, sekarang stylenya sudah berubah seperti ini ya. Kita lihat lagi. Kita sekarang mungkin akan ubah untuk ini ya, boxnya ini ada border radius teman-teman. Lalu di sini lebih hitam ya untuk teksnya. Oke, jadi kita ke card teman-teman, ke bagian border radius kita coba buat 8 pixel mungkin ya, atau 6 saja. Oke, kemudian layout card, di sini ke image, ke konten ya teman-teman, ke konten. Coba yang pertama title-nya kita perbuat, kita apa ya, ubah warnanya lebih hitam. Penulisan di sini kita ubah jadi Jakarta Sans ya. Oke, size-nya 20 atau 18 saja ya, 18. Lalu kita klik lagi di bagian dekorasi, pilih tidak ada, jadi nggak ada garis bawahnya ya. Kemudian di bagian meta teman-teman, metanya itu yang ini ya, meta itu meta saya akan masukkan warna kuning ya, di sini. Ini ya berubah. Lalu fontnya sama, kita buat Jakarta Sans plus Jakarta Sans ya. Lalu di bagian excerpt juga sama, saya akan ubah fontnya. Lalu size-nya saya masukkan 15. Coba perbarui teman-teman. Lalu kita coba refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Oke, di sini coba kita lihat. Sebenarnya sudah hampir sama ya teman-teman. Oh ya, mungkin box shadow-nya ya tidak ada di sini. Kita kembali ke sini. Shadow itu bayangan ini ya teman-teman. Nah, bayangannya itu kita coba cari teman-teman. Card ini ya, box shadow-nya kita nonaktifkan. Perbarui. Kemudian di bagian hover saya pilih none. Perbarui lagi.
Lalu teman-teman refresh. Sip. Sekarang tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan apa ya, tampilan listing blog di bagian yang pertama ini ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan untuk ini ya, untuk about us ini ya, di sebelah kanan ya, di sidebarnya. Jadi teman-teman kembali ke halaman beranda. Di sini kita tambahkan kontainer, berarti teman-teman di dalamnya ini kita kembali ke widget, teman-teman cari kontainer, tarik ke sebelah kanan ya, di dalam kontainer yang ini. Nah seperti ini ya. Lalu kita lihat teman-teman, di sini kita gunakan namanya testimoni ya teman-teman, fitur testimoni. Kembali ke widget teman-teman, lalu masukkan testimonial, nah yang ini ya. Nah seperti ini. Lalu yang pertama saya akan ubah untuk kontennya, jadi saya copy teman-teman, lalu saya masukkan di sini. Kemudian namanya ini saya akan ubah dengan brand saya ya teman-teman, yaitu Dark Digital ID. Lalu di sini apa ya, untuk ini ya, misalnya WordPress Creator gitu ya, WordPress Creator. Oke, lalu image-nya pilih gambar, image-nya, nah ini saya akan download dulu teman-teman. Oke, saya akan langsung tarik filenya ke sini, pilih, nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba masukkan background dulu, klik kontainer yang paling dalam ya teman-teman. Nah ini klik, lalu ke gaya, di sini ke bagian background type, warna. Nah silakan teman-teman input warna yang diinginkan. Contoh saya akan pakai warna kuning ya, sorry, saya akan copy dulu. Ini kenapa nggak berubah color? Nah seperti ini ya. Lalu saya akan kasih batas ya, atau border di sini 6 pixel. Oke, nah berikutnya kita coba klik teman-teman di bagian testimoninya ya, lalu kita ubah teksnya seperti ini ya. Oke, kita ke gaya, berarti warna konten teman-teman kita ubah hitam. Lalu penulisan ya, saya akan ubah fontnya jadi Jakarta. Oke, lalu size nya mungkin 15 atau 16 ya. Nah seperti ini. Lalu gambar, oh ya kita ke konten dulu teman-teman. Di sini kita pilih atas ya. Nah seperti ini. Lalu ke bagian gaya, gambar, image resolutionnya kita perbesar ya. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Lalu di bagian nama saya akan ubah jadi hitam, dan ini saya biarkan default. Untuk apa ya, title ini ya, perbarui. Sekarang kalau kita refresh, nah tampilannya seperti ini ya. Terlalu mepet mungkin ya teman-teman. Kalau terlalu mepet kita coba klik kontainer yang paling luar teman-teman ya. Oke, lalu kelanjutan kita mengaktifkan link marginnya, kita buat persen, kita masukkan margin kiri mungkin 3% ya. Oke, perbarui. Nah sekarang kalau kita refresh, sip, tampilannya maka akan berubah seperti ini. Oh ya teman-teman, kita coba klik di bagian kontainer ini ya, lalu ke bagian lanjutan teman-teman. Di bagian margin kita buat persen, kita matikan link margin, margin atas kita buat 3 dan bawah 7%. Perbarui dulu. Kita coba klik ke halaman beranda. Nah sekarang seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Oh ya, di sini teman-teman kalau kita klik ya, nah di sini ke bagian konten, teman-teman juga bisa ubah untuk jumlah kolomnya, misalnya hanya 2. Nah jadi yang tampil nanti 2 kolom seperti ini. Tapi di sini contohnya 3, maka saya akan masukkan 3. Nah seperti ini ya. Perbarui. Berikutnya kita akan tambahkan untuk
artikel ya teman-teman, atau listing artikel, tetapi di bagian sidebar. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti kita perlu tambahkan sebuah kontainer di sini ya. Oke, coba kita klik di sini dan masukkan kontainer teman-teman. Sip ya. Kemudian teman-teman bisa lihat contohnya. Kayak di sini kita masukkan heading berarti ya. Nah, teman-teman kembali ke widget, masukkan tajuk atau heading ya. Lalu di sini kita ubah jadi post terbaru gitu misalnya ya. Oke, lalu teman-teman ke gaya, di sini kita ubah warnanya jadi hitam. Penulisan kita ubah jadi Jakarta. Size-nya 20. Kemudian teman-teman cari di sini namanya post lagi ya. Post yang ini. Oke, lalu stylenya saya biarkan klasik ya teman-teman. Kemudian di bagian ini image position kita buat left. Oke, lalu di bagian image width-nya kita atur seperti ini. Oh ya, kolomnya kita buat 1. Oke, lalu di bagian tablet juga 1 teman-teman. Lalu di bagian mobile juga 1 ya. Oke, kita kembali ke desktop. Lalu post per page ya kita buat 3. Oke. Lalu di bagian ini accept-nya kita hidden. Jadi dia hanya menampilkan untuk image ya, lalu judul dan apa lagi ya teman-teman, meta ya, dan button read more. Oke, metanya ini kita lihat di bagian mana ya teman-teman, di bagian metadata. Komennya kita hidden saja ya, jadi hanya ada tanggal post. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa atur kembali image resolutionnya, kita buat 50. Oke, kalau di sini berapa ya, lebih kecil lagi mungkin ya. Oke, kita perkecil lagi teman-teman, mungkin 35 ya. Nah, gini ya. Lalu ke bagian query ini apa ya teman-teman? Query-nya oke, kita biarkan ya. Oke, lalu ke gaya teman-teman, di bagian box-nya kita atur 6. Oke, kita atur 6 ya. 6 pixel border radiusnya. Kemudian di bagian konten, di bagian penulisan kita buat hitam. Oke, lalu di bagian apa ya, jenis fontnya ya, di Jakarta, size-nya 18. Tip. Lalu dekorasinya tidak ada. Nah, seperti ini ya teman-teman, perbarui. Oke, kalau kita refresh, nah sekarang seperti ini ya. Oke, jadi di bawahnya ada post terbaru. Oke, lalu kalau kita lihat contoh lagi, di sini ada kategori lain ya teman-teman. Misalnya kategori food gitu ya. Nah, berarti kita coba kembali teman-teman ke dalam widget ya. Lalu kita coba cari widget di sini, kita masukkan kembali kontainer. Nah, kemudian kita copy ini teman-teman ya, tinggal klik kanan salin. Lalu teman-teman klik kanan di sini dan tempel. Oke, di sini kita ubah jadi apa teman-teman? Jadi kategori food misalnya ya, kita masukkan di sini, gitu ya. Teman-teman kembali ke widget, di sini kita masukkan namanya divider atau pembagi, kita masukkan di sini ya. Nah, jadi dia tidak ikut ke kontainer manapun, dia di luar ya, dia ikut kontainer yang utama, yang ini, yang paling utama ya. Nah, di sini kita ubah elemennya jadi teks ya. Nah, di sini kita ubah kategori artikel gitu ya. Kita copy teman-teman, lalu kita paste di sini, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman tinggal copy ini, klik kanan salin ya konten ini, lalu klik kanan di dalam kategori food, tempel ya.
Nah, sekarang kan ini berdasarkan kategori. Berarti teman-teman tinggal klik di sini, pastikan ya. Kemudian teman-teman masuk ke dalam konten, kita ubah di bagian query-nya, include by, teman-teman pilih term ya. Lalu cari di sini namanya food. Jadi dia akan menampilkan kategori food dan jumlahnya berapa yang ingin ditampilkan ke bagian layout. Nah, di sini saya atur post per page-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi yang tampil di sini cuma 3 saja. 3 yang terbaru biasanya ya. Oke, perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh, sip tampilannya maka sekarang seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin kasih margin bisa ya, misalnya ini terlalu mepet mungkin ya. Jadi kita coba ke dalam sini teman-teman. Yang pertama ke bagian kontainer poster baru ini, kelanjutan teman-teman silahkan buat margin ya, kita ubah ke persen, lalu diubah misalnya linknya dimatikan ya, misalnya 3% gini, 5% ya. Lalu yang ini teman-teman bisa klik kelanjutan margin margin atas 5% gitu ya, misalnya perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah sekarang jaraknya sudah bertambah ya. Oke, lalu apa lagi teman-teman? Nah, di sini saya rasa sudah selesai ya untuk desain dari halaman berandanya. Atau teman-teman ingin menambahkan button di sini bisa sih ya. Button apa ya? Lihat semua gitu mungkin ya. Jadi silakan scroll ke paling bawah teman-teman, cari di bagian widget, cari namanya tombol atau button. Nah, ini ketika lihat semua gitu ya. Lalu linknya teman-teman bisa arahkan ke halaman blog ya, klik kanan copy link address blognya, lalu paste di sini, tanda pagarnya dihapus. Kita atur tengah. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, warnanya saya akan copy warna kuning ini ya. Nah, kita ke gaya teman-teman ya, lalu masukkan warnanya. Sip, seperti ini ya. Lalu fontnya kita ubah di sini jadi Jakarta Sats. Perbarui. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, oke, ini untuk tampilannya. Lihat semua. Nah, diarahkan ke halaman blog. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, kenapa hanya tampil 8 artikel ya? Sedangkan kita setting tadi 9. Nah, ini ya, karena saya baru input 8 artikel ya. Mungkin nanti saya akan coba tambahkan lagi supaya tampilannya lebih bagus ya teman-teman, tidak ada yang kosong seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk desain dari halaman beranda ya. Ini page buildernya kita bisa close teman-teman. Lalu teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard website. Berikutnya teman-teman kita akan coba custom ya, atau desain untuk footer websitenya ya teman-teman. Jadi kita akan coba buat mungkin seperti ini saja ya. Kita buat yang simple saja teman-teman. Jadi teman-teman kembali ke dalam dashboard web, template, dan template tersimpan. Di sini add new template teman-teman ya. Silahkan dipilih adalah footer ya untuk jenis templatenya. Lalu kita kasih nama footer gitu ya. Lalu teman-teman klik buat template. Oke, di sini ada apa namanya? Ada template-template atau blok yang sudah disediakan. Tapi kita close teman-teman. Kita tambahkan kontainer teman-teman. Pilih satu kolom ya. Lalu kita cari di sini di bagian widgetnya. Namanya divider. Kita masukkan ke sini. Lalu saya pilih titik atau dot ya. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah kontainer lagi. Tapi di sini kita masukkan 3 kolom ya teman-teman. Pilih yang strukturnya 3. Kan ada 1, 2, 3. Oke, berarti kita pilih 2 ini teman-teman. Lalu kita gandakan ya. Caranya tinggal klik kanan dan digandakan. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama di bagian sebelah kiri kita klik ya. Lalu teman-teman masukkan site logo. Otomatis nanti akan muncul logonya ya, karena dia akan mengikuti bagian headernya. Ke gaya rata kiri.
Kalau teman-teman mau perkecil logonya bisa ya di lebar ini. Nah gini ya. Oke, lalu kita lihat lagi contohnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah berarti kita kembali ke widget. Di sini kita masukkan heading atau tajuk. Kita ubah di sini jadi menu judulnya ya. Lalu ke gaya teman-teman. Di sini untuk warna teksnya teman-teman pilih hitam. Lalu penulisan teman-teman kita pilih plus Jakarta Sans. Oke. Lalu size-nya 20. Oke. Nah, lalu teman-teman klik di widgetnya di sini, cari namanya list icon ya atau daftar icon. Yang ini teman-teman masukkan ke sini. Nah, kita akan hapus. Oke. Lalu teman-teman masukkan di sini namanya beranda gitu ya. Lalu teman-teman nggak usah pakai icon, silahkan dihapus. Nah, linknya teman-teman bisa inputkan link beranda yang ini ya, misalnya yang ini. Sorry, yang ini. Klik kanan, copy link address. Lalu teman-teman masukkan di sini. Gitu ya. Nah, setelah beranda ada lagi apa lagi, misalnya blog dan kontak. Teman-teman klik. Lalu diubah di sini jadi blog. Linknya teman-teman bisa copy halaman blog, klik kanan, copy link address, paste di sini. Oke. Lalu duplikat lagi, kita klik, berikutnya kontak. Oke, linknya kita klik kanan, copy link address, lalu paste di sini, gitu ya. Nah, ke bagian gaya teman-teman, ke bagian teks, kita pilih di sini namanya Jakarta, size-nya 15. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Ke bagian footer lagi daftar. Nah teman-teman kalau mau atur bisa ya jaraknya di sini. Lalu terbitkan, add condition teman-teman, entire site, save and close. Oke, selanjutnya coba teman-teman refresh. Nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Berikutnya teman-teman kita tinggal copy saja ini, atau kita gandakan ya di kolomnya, klik kanan dan gandakan. Ini klik kanan dan hapus. Yang ini dihapus ya teman-teman, klik kanan, hapus. Oke, klik ya, lalu kita ubah teksnya jadi sosial media. Di sini ya teman-teman, sosial media. Lalu teman-teman perbarui. Nah, silakan teman-teman akses di bagian sini, header ya, klik kanan, buka link di tab baru. Kita akan copy sosial medianya ya teman-teman, jadi biar lebih cepat. Kita tidak perlu desain lagi, klik kanan, lalu teman-teman salin, close, ke bagian footer, klik kanan di sini dan tempel. Lalu pilih rata kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Perbarui. Kita lihat contoh lagi, dia ada copyright di bagian bawah. Oke, di sini kita tambahkan satu kontainer lagi, teman-teman. Kita masukkan di sini di bagian widget, tajuk, tarik ke sini. Kita copy ya. Website saya, teman-teman. Kalau mau mengunjungi silakan. Kemudian tag HTML-nya pilih P. Nah, jadi seperti ini. Lalu ke gaya, teman-teman. Atur rata tengah, teksnya hitam, penulisan kita pilih Jakarta, size-nya 15, tebalan 300 atau 400 boleh ya. Nah seperti ini. Berikutnya kita klik di bagian kontainer ini teman-teman ya, di sini. Lalu kelanjutan kita masukkan padding, kita buat persen. Matikan link padding teman-teman, kita atur padding atas mungkin 5. Lalu coba perbarui dulu teman-teman. Refresh. Oke, seperti ini ya. Berarti kita buat bawah paddingnya mungkin 3. Perbarui. Refresh. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman untuk bagian footernya ya. Atau kita bisa atur di sini, klik coba.
kelanjutan buat persen ya di bagian paddingnya. Oke, kita masukkan satu saja, refresh. Sip, sekarang sudah seperti ini ya, jadi lebih ada jarak lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk bagian footer teman-teman. Nah, sekarang footernya teman-teman bisa close. Berikutnya teman-teman, kita akan desain untuk halaman blog ya. Jadi kalau teman-teman lihat, untuk saat ini artikelnya masih menggunakan default dari tema Astra ya teman-teman. Nah, kita akan ubah seperti contoh di sini ya. Kurang lebih desainnya sama teman-teman seperti halaman home ya teman-teman. Nah, jadi di sini silakan teman-teman ke halaman beranda dulu ya atau halaman home. Mungkin kita bisa simpan template ini lalu kita import di sini teman-teman ya. Oke, berarti teman-teman tinggal klik kanan di bagian sini. Opening in new tab. Nah, sekarang teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu klik di sini ya teman-teman, tambah template. Lalu teman-teman klik icon ini. Nah, kita simpan teman-teman, misalnya namanya template home gitu ya. Simpan teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya template home. Teman-teman close. Di sini kita close teman-teman. Kita ke dashboard ya, klik kanan. Atau teman-teman silakan akses dashboard webnya, lalu ke tampilan dan sesuaikan. Kita ke halaman blog. Kalau teman-teman lihat di sini warna default backgroundnya seperti ini ya. Nah, kita akan buat jadi putih saja teman-teman. Jadi kita ke sini ke global ya, lalu ke bagian warna. Di bagian content backgroundnya, di bagian site background kita ubah putih juga ya. Oke, terbitkan. Kembali ke dashboard. Nah, sekarang kalau teman-teman akses halaman blog, sip, maka putih ya backgroundnya. Oke, sekarang teman-teman ke bagian laman dan semua laman, cari halaman, untuk blog ini dia harus dari archive teman-teman ya. Berarti teman-teman editnya dari template teman-teman ya, template tersimpan ya. Kemudian ke bagian add new template ya, lalu di sini pilih namanya archive ya. Lalu kita kasih nama archive post gitu ya. Buat template teman-teman. Di sini kita close teman-teman, lalu kita langsung tambah template. Oke, kita ke template dulu teman-teman, kita import ya template tadi namanya template home, disipkan dan jangan diterapkan ya. Jadi kita import teman-teman. Oke, di sini kita bisa terbitkan dulu teman-teman, lalu add condition ya, kita atur di sini namanya jadi post archive, save and close. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh halaman blog, sip, tampilannya sudah berubah ya. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman contohnya seperti ini ya. Yang pertama di sini ada sectionnya. Di bagian ini dia cuma 2 kolom. Nanti teman-teman klik di sini ya, lalu pilih kolomnya jadi 2 misalnya. Lalu artikel yang ditampilkan berapa? Misalnya 6. Gini ya. Oke, perbarui dulu. Nah, berikutnya untuk yang ini tidak ada ya teman-teman. Untuk about us-nya ini klik kanan dan hapus. Perbarui dulu teman-teman. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada poster baru. Poster barunya lebih banyak ya. Ada 6. Kategori foodnya ada 4. Yang berarti kita klik di sini teman-teman. Oke, poster barunya kita atur post per page-nya jadi 6. Lalu kategori foodnya kita klik. Lalu post per page-nya 4. Karena ini baru input 3, jadi dia tetap tampil 3 ya teman-teman. Perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, sudah bertambah ya. Oke. Lalu kita coba lihat lagi teman-teman. Di sini. Oke, kita tambahkan kontainer ya teman-teman. Di sini di bagian atas ya. Oke,
sorry, kontainernya dia harus bukan di dalam sini teman-teman, tetapi di dalam sini ya. Kita tarik sini ya. Nah gini ya. Lalu ini teman-teman klik kanan ya, salin posnya ini ya, klik kanan salin, klik kanan tempel. Nah kita ubah jadi cari artikel ya, yang ini. Oke teman-teman, masukkan ya. Nah kemudian teman-teman di sini teman-teman cari namanya search form ya, masukkan di dalam kontainer ini. Oke. Di sini ikonnya saya pilih yang ini. Untuk type-nya, kalau teks ini kayak gimana ya? Oh, teks ini seperti ini. Kita pilih ikon saja. Lalu di sini kita ubah jadi cari artikel gitu ya. Ini mungkin ya. Oke, lalu size-nya, nah size-nya kita buat seperti ini. Oke, kemudian coba kita perbarui teman-teman, refresh. Nah sekarang seperti ini ya. Backgroundnya ini kita buat putih saja teman-teman ya. Jadi kita ke bagian gaya, background color putih ya. Oke, lalu border size ya, border size-nya 1 mungkin ya, 1. Oke, border radiusnya 6. Perbarui, refresh. Oh nggak muncul ya border colornya teman-teman. Border colornya mungkin kita ubah, perbarui, refresh. Nah ya, sekarang sudah ada border colornya di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita coba klik kanan teman-teman di sini, artikel ini, klik kanan salin, klik kanan, dan atau kita tambahkan langsung teman-teman tajuk ke sini. Nah ini ya. Lalu ini klik kanan salin, klik kanan, dan tempel gaya. Oke, nah di sini kita ubah jadi artikel kami, gitu ya. Lalu perbarui, refresh. Nah sekarang seperti ini ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Lalu kita coba ini, button ini kita hapus, klik kanan dan hapus, karena biasanya di halaman archive-nya itu menampilkan semua blog ya teman-teman, atau semua postnya. Perbarui, refresh teman-teman. Nah tandanya sekarang seperti ini. Sekarang kalau teman-teman coba lihat di versi mobile-nya ya, di sini saya pakai extension. Kalau kita lihat teman-teman, nah di sini ada permasalahan nih ya, di bagian sidebar ya, di bagian poster baru atau di bagian my blog ya, di bagian apa, kategori food ini ya. Nah di sini teman-teman silahkan kembali ke dalam post archive, pilih mode responsif, dan teman-teman pilih versi mobile, lalu klik di bagian sini ya, poster baru. Nah ke bagian konten teman-teman, sorry ya, di bagian konten ya. Nah ini di bagian image width-nya kita ubah gini teman-teman ya, mungkin 50 atau 40 sekalian ya. Nah kemudian di bagian gaya kita atur row gap-nya, nah seperti ini ya. Oke, nah ini juga teman-teman klik di bagian kategori food-nya, klik, lalu image width-nya saya akan buat 40 ya. Oke, lalu di bagian gaya row gap-nya, nah disesuaikan saja ya. Oke, nah sekarang kalau teman-teman perbarui, kemudian di refresh teman-teman, kita scroll, nah sekarang sudah tampil ya untuk teksnya. Di sini teman-teman ini bisa kita reverse enggak ya? Jadi untuk artikel ini dia ada di bagian atas gitu ya, di versi mobilenya, bisa atau tidak ya? Kayaknya sih nggak bisa ya teman-teman.
sekalipun bisa dia akan mereverse keseluruhan ya. Coba kalau kita klik ya di bagian sectionnya teman-teman, di bagian kontainernya, lalu kelanjutan, lalu ke bagian transformasi. Sorry, kayaknya sih nggak bisa ya teman-teman, jadi kita biarkan dulu ya seperti itu. Oke, jadi untuk halaman blognya ini sudah selesai ya teman-teman, desainnya seperti ini saja. Ini teman-teman bisa close. Berikutnya teman-teman, setelah halaman archive sudah, sekarang kita akan coba atur untuk archive kategori ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada ya kategorinya. Nah kalau kita klik elektronik, ini postnya dia masih mengikuti untuk apa teman-teman namanya? Untuk mengikuti default tab-nya ya. Oke, jadi kita akan coba buat teman-teman contohnya seperti ini. Oke, nah jadi kalau dia di halaman apa namanya, di halaman elektronik, dia akan menampilkan archive elektronik ya, seperti ini. Oke, berarti teman-teman kembali ke dalam dashboard web, ke bagian template tersimpan teman-teman. Di sini kita add new template teman-teman, lalu pilih archive ya. Tapi kita kasih nama di sini archive kategori ya, supaya teman-teman nggak pusing kalau nanti ingin mengedit gitu ya. Oke, lalu klik buat template. Kita close teman-teman. Di sini kita tambahkan tambahkan kontainer. Lalu kita atur ke bagian lanjutan, ke bagian margin kita buat persen. Matikan linknya teman-teman, margin atas 5 dan bawah 7%. Nah selanjutnya teman-teman tinggal apa ya teman-teman, di sini dia pakai apa ya, coba kita masukkan tajuk teman-teman, kemudian kita tambahkan tag dynamics mungkin ya, lalu archive title mungkin ya. Coba kalau kita terbitkan teman-teman, add condition ya, kita atur di sini jadi kategori ya, lalu save and close. Nah kalau kita akses halaman elektronik, oke dia muncul ya kategori elektronik seperti ini, olahraga, kategori olahraga ya. Oke sip, benar teman-teman ya, berarti dia pakai archive. Tapi di sini kita coba klik di bagian, oke kita biarkan default ya. Kita ke gaya teman-teman, lalu kita atur warnanya jadi hitam. Fontnya ya, fontnya mungkin Jakarta Sans, lalu size-nya 20 atau 22 ya, 20 saja teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman cari di sini namanya post, tapi karena halaman archive kategori ya, kita atur archive teman-teman, archive post ya. Lalu coba kita perbarui dulu teman-teman. Nah di sini kalau kita akses elektronik, sip, dia langsung menampilkan menampilkan post terkait elektronik ya. Jadi sudah benar teman-teman seperti ini. Nah selanjutnya kita coba lihat contoh seperti ini ya. Berarti di sini kita pilih skinnya jadi card ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian teksnya seperti ini ya. Oke, berarti kita coba atur avatarnya, kita hidden. Oke, lalu di bagian accept lengthnya kita buat 10 panjangnya ya. Kemudian apalagi teman-teman, read more buttonnya kita hidden ya. Oke, lalu kita pilih ke gaya dan kita pilih layoutnya alignment center. Nah seperti ini ya. Lalu ke bagian chart teman-teman, kita buat border radiusnya 6 pixel. Oke, lalu ke bagian box shadow kita hidden. Nah lalu kita ke bagian konten teman-teman, di sini title-nya kita buat hitam ya, lalu penulisannya
Kita masukkan Jakarta, lalu size-nya 18. Sip. Dekorasinya tidak ada. Oke, lalu di bagian penulisan meta, ya. Metanya kita copy warnanya. Di sini saya pakai warna kuning ya. Yang pertama kita ubah dulu untuk fontnya Jakarta. Nah, seperti ini ya. Lalu colornya kuning. Oke, sudah berubah. Lalu di bagian excerpt-nya yang ini kita klik. Lalu pilih Jakarta. Saya masukkan angka, size-nya 15. Oke, perbarui. Sekarang kalau saya refresh di halaman elektronik, nah tampilnya seperti ini ya. Sorry, ini teman-teman ya, yang ini. Nah, sip, sudah berubah seperti ini ya. Kalau saya akses halaman politik, nah dia akan menampilkan kategori post terkait politik. Atau misalnya wisata. Kalau tidak ada post, dia akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Atau kita bisa masukkan di mana ya, teman-teman? Coba kita klik postnya ya, mungkin. Lalu ke konten, ke bagian advance. Ini ya, teman-teman, sepertinya teksnya. Jadi kalau kita klik di wisata, dia muncul seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa coba diubah saja mungkin ya. Tidak ada artikel terkait, tidak ada artikel terkait gitu mungkin ya. Perbarui. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk halaman archive kategori ya. Di sini teman-teman bisa close. Berikutnya teman-teman, kita akan mengatur atau membuat untuk archive search. Jadi teman-teman, kalau kita cari di sini misalnya ya, kita cari apa ya, misalnya service gitu ya teman-teman, service. Kalau kita klik enter, nah dia sudah berfungsi teman-teman searchnya, tapi dia tampilannya masih menggunakan default temanya. Nah jadi kalau teman-teman ingin mengubah seperti contoh ini ya, contoh ini misalnya saya cari service gitu ya. Nah, dia akan menampilkan search result seperti ini, lalu yang dimaksud ya. Nah, caranya gimana? Caranya, teman-teman tinggal ke halaman, kita akses dulu teman-teman halaman elektronik ini misalnya ya, kategorinya. Kita akan simpan dulu untuk template-nya. Jadi teman-teman tinggal ke bagian archive kategori di sini ya. Klik kanan, opening in new tab ya. Kita akan simpan template-nya, nanti template-nya kita akan import di dalam halaman search ya. Oke. Nah, di sini kita klik kanan, teman-teman, klik saja tambah template. Lalu ke bagian icon simpan ini, nah kita kasih nama misalnya archive kategori. Lalu teman-teman klik simpan. Oke, setelah itu close. Di sini kita close. Nah, teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard webnya, lalu ke bagian template, template tersimpan. Add new template teman-teman. Di sini kita cari namanya search result ya, atau cari hasil. Kita kasih nama di sini search. Ini ya. Oke, lalu teman-teman klik buat template. Nah, kemudian kita close teman-teman. Lalu di sini tambah template. Ke bagian templateku, teman-teman tinggal import template search atau archive kategori ya yang kita simpan tadi. Di sini yang mana ya teman-teman? Sama sih ya mungkin ya, kita sisipkan lalu jangan diterapkan. Oke, lalu teman-teman klik di sini. Nggak perlu pakai archive title ya, mungkin kita ubah saja tagnya jadi search results gitu ya, result. Oke, nah kita terbitkan teman-teman. Add kondisi, kita pilih kondisinya adalah search ya. Oke, lalu save and close. Nah sekarang kalau teman-teman ke halaman beranda, kita cari di sini misalnya Minang gitu ya. Nah dia sudah tampil ya teman-teman, dan tampilannya juga sudah berubah. Atau kalau teman-teman cari yang lain, misalnya apa? Misalnya politik gitu ya, klik, nah seperti ini. Atau misalnya
service. Nah, service bahasa ketik ya teman-teman. Coba ya, kita ulangi. Nah, tampil ya seperti ini teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk desain website kita di bagian search ya, di bagian search template. Ini teman-teman bisa close. Berikutnya teman-teman, kita akan coba desain untuk single post ya, atau detail artikel yang kita miliki. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan buat sederhana saja, tampilannya seperti ini ya. Oke, di sini berarti kalau teman-teman lihat sekarang kan tampilan defaultnya itu masih mengikuti temanya seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard web. Kita akan gunakan template teman-teman, template tersimpan, add new template teman-teman, lalu pilih di sini namanya single post ya. Teman-teman bisa kasih nama single post, lalu klik buat template. Di close teman-teman, kita buat sebuah section, apa namanya, kontainer ya teman-teman. Saya masih kebiasaan menyebutkan fitur Elementor sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan kontainer ya teman-teman, section. Jadi saya masih kebiasaan menyebutkan fitur tersebut. Oke, di sini teman-teman kita coba masukkan apa ya? Oh, ini ya, title ya, atau judulnya. Kembali ke widget teman-teman, masukkan namanya post title. Nah, seperti ini ya. Lalu ke gaya, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam. Rata tengah teman-teman, penulisan kita ubah di sini jadi Jakarta. Kemudian size-nya 20 misalnya. Lalu fitur image ya, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini kenapa kecil sekali ya teman-teman? Berarti ukuran yang diupload nanti harus besar ya. Tapi pilih ukurannya full ya, biar nanti bisa seperti ini minimal ya. Oke, ini kita abaikan dulu. Lalu teman-teman kembali ke widget, cari namanya di sini adalah post content. Nah, gini ya. Oke, lalu rata tengah, di sini kita atur warnanya jadi hitam, lalu penulisannya jadi Jakarta Sans. Oke, terbitkan teman-teman. Add condition, kita pilih di sini jadi apa ya teman-teman? Post ya, post. Oke, lalu all ya, save and close. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, coba kita ke food, klik. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini coba kita klik teman-teman. Image resolutionnya kecil ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mungkin input gambar yang lebih besar ya. Jadi saya buat seperti ini saja teman-teman untuk desain di bagian single post ya. Di sini teman-teman bisa close untuk single postnya. Berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke halaman kontak ya. Masih kosong, jadi kita akan buat yang simple. Mungkin kita buat seperti ini saja teman-teman ya. Ada form, lalu ada WhatsApp dan yang lainnya ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke dalam dashboard web. Kita akses halaman teman-teman, semua halaman ya. Lalu halaman kontak, klik sunting teman-teman. Di sini teman-teman bisa sunting dengan Elementor ya, langsung. Kita masukkan tajuk teman-teman di sini. Oke, lalu kita kasih namanya kontak kami ya. Oke, lalu ke gaya teman-teman, warnanya hitam, penulisan Jakarta Sans. Oke, kita ubah teksnya jadi 22. Nah, kemudian kelanjutan teman-teman, kita buat margin jadi persen ya, lalu matikan linknya, margin atas 5%. Oke ya, lalu teman-teman klik di sini,
tambahkan struktur kolom yang ini ya. Ini namanya apa sih? Namanya ya kontainer ya, kontainernya. Oke. Yang pertama teman-teman kita klik di sini, kita cari namanya font ya. Oke, teman-teman masukkan ke sini. Nah, lalu di sini kita ubah stylenya mungkin seperti ini ya. Oke. Kita copy dulu warnanya teman-teman, warna button ya. Oke, jadi saya akan ke button teman-teman. Di sini send-nya saya akan ubah jadi kirim. Lalu ke gaya teman-teman, ke gaya button ya, backgroundnya nah seperti ini ya. Lalu font size-nya saya akan ubah jadi Jakarta. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu ke bagian fill formnya, di sini border colornya saya buat lebih transparan lagi mungkin ya. Lalu border radiusnya 6 pixel. Kemudian penulisannya kita ubah jadi Jakarta. Nah seperti ini ya. Size-nya mungkin 15. Lalu untuk labelnya kita ke font teman-teman. Nah ya labelnya kita klik, kita ubah fontnya jadi Jakarta. Nah seperti ini ya. Lalu kita kasih spasi. Nah seperti ini. Oke, seperti ini saja. Kita lihat contoh lagi. Sekarang kita perbarui dulu teman-teman. Coba kita refresh halaman kontak. Oke, seperti ini ya. Nah sekarang teman-teman, di sebelah kanan kita akan masukkan kontainer ya teman-teman. Nah seperti ini, kita klik kanan, gandakan ya, jadi duplikat. Jadi ada 2 kontainer teman-teman. Kita akan masukkan apa ya, ini ya, icon ya teman-teman untuk WhatsApp dan email. Jadi teman-teman klik di sini di bagian widget, cari namanya icon box teman-teman ya, atau kotak icon, tarik ke sini. Nah di sini kita ubah ikonnya jadi WhatsApp gitu ya, klik dan sisipkan. Lalu teman-teman ubah di sini jadi frame ya, stack ya. Nah seperti ini. Oke, di sini judulnya kita ubah jadi nomor WhatsApp kita teman-teman. Oke, lalu deskripsinya misalnya WhatsApp kami gitu ya. Nah kemudian ke gaya teman-teman, di sini ke bagian icon, warna premiernya saya masukkan kuning ya. Lalu size-nya oke, saya buat seperti ini ya. Lalu di bagian konten teman-teman, di sini spasinya saya akan buat 0 seperti ini ya. Lalu teks yang ini saya buat hitam. Lalu saya buat fontnya jadi Jakarta. Oke, size-nya mungkin 20 ya, atau 20 saja. Kemudian untuk deskripsinya sama, saya akan ubah jadi Jakarta. Nah lalu teman-teman yang ini kita coba ke icon dulu ya. Sorotan ini sama, warna primernya saya masukkan kuning juga, lalu warna sekundernya putih. Nah sekarang ini kita klik kanan salin, klik kanan tempel, lalu kita ubah teman-teman. Di sini kita klik ya, lalu kita ubah ikonnya jadi icon email, envelope ya, pilih yang ini misalnya, sisipkan. Lalu di sini kita ubah jadi email Anda @yahoo.com misalnya ya. Lalu di sini kita ubah teksnya jadi email kami. Nah seperti ini. Sekarang kita klik di bagian kontainer teman-teman. Oke, lalu kelanjutan di sini margin ya, kita matikan linknya. Lalu kita buat jadi persen dan margin bawah 7%. Perbarui. Sekarang kalau teman-teman refresh, nah tampilannya seperti ini ya. Sekarang mungkin kita akan kasih shadow seperti ini teman-teman ya. Jadi kita klik di bagian kontainer yang luar ya teman-teman, yang ini. Lalu ke gaya, lalu ke batas, box shadow.
Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita atur shadow-nya ya. Oke. Lalu saya akan buat lebih buram ya, atau blurnya. Kemudian kelanjutan marginnya kita matikan 2%, margin kiri ya. Margin kiri mungkin 6 seperti ini. Perbarui. Nah, tampilannya sekarang kalau kita refresh seperti ini. Oke, coba kita klik kanan inspeksi, kita lihat versi mobile. Sudah responsif ya teman-teman? Belum. Kalau versi mobilenya ini dia terlalu ke kiri ya. Nanti kita coba klik mode responsif versi mobile. Nah, di sini kita klik teman-teman. Nah, kalau mobilenya kita buat 0 saja untuk marginnya, kita biarkan default. Perbarui. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuatan website blog ya. Ini sudah selesai. Tapi sepertinya di halaman beranda itu ada yang masih kurang pas teman-teman di bagian ini ya, versi mobilenya. Klik kanan, inspeksi. Nah ya teman-teman, masih seperti ini. Jadi ini kita akan setting lagi. Khusus halaman beranda ya. Oke, teman-teman klik di sini. Halaman berandanya ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik di mana ya? Di sini mode responsif lalu versi mobile. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini ya, teman-teman, yang poster baru diklik. Lalu ke konten. Di sini kita ubah jadi 40, teman-teman. Nah, seperti ini ya, image width-nya ya 40. Oke, lalu ke gaya, row gap-nya teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya 7 ya, lalu yang ini diklik juga. Lalu image width-nya kita buat 40. Nah, seperti ini. Lalu row gap-nya buat 7. Nah, sip ya. Jadi sudah selesai. Perbarui. Oh ya, satu lagi teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini masih menggunakan logo WordPress ya. Nah, kita akan ubah di bagian favicon-nya. Silakan teman-teman kembali ke dalam dashboard web. Tampilan, lalu teman-teman ke bagian sesuaikan. Di sini teman-teman silakan masuk ke bagian identitas situs, lalu pilih icon situs ya. Nah, di sini ukurannya 512 x 512 pixel. Teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Saya akan pakai yang sudah diupload, klik dan pilih. Lalu lewati pemangkasan, terbitkan, refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk materi kali ini untuk pembuatan blog dengan menggunakan Elementor dan Elementor Pro ya. Nah, sekali lagi, jika teman-teman ingin mendapatkan template ini, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu saja. Jika teman-teman ada request untuk video yang lainnya, silahkan ketikkan di komentar. Terima kasih.